Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gemim Yordan. Untuk itu, patut lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkat cinta kasih-Nya, kita boleh ada sampai saat ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Nya. Meskipun ibadah ini melalui online, tapi kita semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati pikiran agar bisa beribadah fokus kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat beribadah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Teman-teman, mari kita sebelum kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah siang dan malam hari ini, kembali kami anak-anak-Mu berharap di pintu gerbang mata-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, biar Tuhan pimpin agar ibadah kami boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengaku salah dan dosa kami yang kami perbuat terhadap orang tua kami, teman-teman kami, dan terlebih kepada-Mu, maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Tuhan berkati, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Saat ini kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1-9. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayat 9 dengan dua perikop, yaitu yang pertama bantuan untuk jemaat di Yerusalem dan yang kedua rencana Paulus. Kita mulai. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan.
tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Saat ini kita belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana Rasul Paulus memberi petunjuk bagaimana pengumpulan persembahan yang dilakukan jemaat di Korintus untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang menderita di Yerusalem. Cara pengumpulan yang dilakukan yaitu dengan hendaklah masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Jadi, setiap orang yang mau memberikan bantuan harus menyisihkan apa yang ditabungnya dari waktu ke waktu, sehingga seberapapun jumlah yang terkumpul bisa diberikan untuk menjadi bantuan tersebut. Seperti ada kata pepatah bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, lewat Rasul Paulus, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bertolong-menolong dalam menanggung beban orang lain yang memerlukan bantuan kita pada saat mereka mengalami kesakitan, kesusahan, ataupun mungkin kesulitan keuangan. Nah, saya percaya bahwa kita semua telah diberikan karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Mungkin ada orang lain punya tetapi kita tidak punya, atau mungkin ada orang lain yang tidak berkesempatan tetapi kita diberikan kesempatan, ataupun sebaliknya. Nah, untuk itu kita harus pakai kesempatan kita untuk menolong orang lain, tentunya dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan, sehingga apa yang kita bisa berikan itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan percayalah, Tuhan pasti memperhitungkan segala kebaikan yang kita perbuat, sehingga akan dikembalikannya berkat kepada kita sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita remaja dan pembina remaja saat ini, sudahkah kita menolong orang lain yang sedang kesusahan, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Mungkin ada berbagai respon dari teman-teman. Mungkin ada yang merasa, oh kita sedang kesusahan, kenapa kita mau tolong orang lain? Nah, teman-teman, dalam hal ini kita harus belajar dari cerita seorang janda miskin yang memberikan persembahannya bukan dari kelimpahannya, tetapi ia malah memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Itu terdapat dalam Lukas 21 ayat 1-4. Mungkin ada juga yang langsung merespon, oh puji Tuhan kita pernah tolong orang lain di masa-masa sulit ini. Atau mungkin, oh kita sementara bertabung beli bantuan orang lain yang sedang kesusahan saat ini. Nah, berbahagialah kita yang sudah ataupun mau melakukan hal-hal baik dengan menolong orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Dan pastinya dengan saling menolong, hidup kita sudah menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai, selalu dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mari kita berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik,
Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Hingga pada saat ini kami, remaja Jemaat Gemim Yordan, masih diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk melaksanakan ibadah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk renungan yang telah kami dengarkan tadi. Kiranya renungan itu tidak berlalu dengan begitu saja melalui telinga kami Tuhan. Kiranya renungan itu bisa menjadi pedoman penguatan iman dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini belum bisa bergabung dalam peribadatan ini. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi penghalang bagi mereka. Kiranya di ibadah yang selanjutnya mereka masih boleh lagi Engkau berikan kesempatan untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan remaja Jemaat Gemim Yordan. Kiranya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan untuk pelayanan kami ke depan, kiranya semua Engkau bisa permudahkan, Engkau bisa memberikan jalan agar itu hanya bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masa-masa pandemi yang saat ini kami alami. Kiranya Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kiranya masa-masa ini akan segera berakhir sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pasien-pasien yang saat ini sedang melawan penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala dokter yang sedang menangani mereka, berikan mereka kekuatan juga Tuhan, kesabaran, kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan selalu memberkati juga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka roh, akal, budi dari sorga, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya serahkan dalam tangan-Mu yang suci dan kudus. Ampunilah dosa kami yang begitu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati, Shalom.